sesuai dengan komitmen saya sebagai warga negara yang taat pada hukum, hari ini datang memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya didampingi oleh para penasihat hukum kami dan akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Saya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, jadi mohon sabar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi di kasus suap dan buron Harun Masiku Senin 10 Juni 2024. Hasto datang ke Gedung Merah Putih KPK didampingi pengacara dari PDIP. Hasto merupakan saksi keempat yang akan diperiksa setelah kasus ini kembali dihidupkan oleh KPK. Sebelumnya KPK telah memeriksa Simeon Petrus, seorang pengacara, dan 2 mahasiswa bernama Hugo Ganda dan Melita de Greve. Ketiga orang ini disebut merupakan kerabat Harun Masiku. Mereka diperiksa terkait dugaan terlibat menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Harun Masiku merupakan tersangka kasus penyuapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU 2017 hingga 2022, Wahyu Setiawan. Adapun tujuan penyuapan itu diduga agar Harun Masiku menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal pada Maret 2019. Sebelumnya KPU memutuskan mengalihkan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Rizky Aprilia, caleg PDIP, dengan perolehan suara terbanyak kedua di Dapil 1 Sumatera Selatan. Akan tetapi rapat pleno PDIP menginginkan Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin. PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar melantik Harun Masiku. KPU bersikukuh dengan keputusannya melantik Rizky karena Harun Masiku tidak memenuhi syarat menggantikan Nazarudin Kemas. Harun Masiku dan kader PDIP Saiful Bahri diduga menyuap Wahyu Setiawan 600 juta rupiah agar KPU mau mengubah keputusannya. KPK menangkap 8 orang dalam operasi tangkap tangan dalam perkara suap menyuap ini dan menetapkan 4 orang tersangka. Mereka yang dijadikan tersangka adalah ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, bekas anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun Harun Masiku lolos dalam operasi senyap itu dan langsung hilang bagai ditelan bumi. Ia ditetapkan buron KPK sejak 29 Januari 2020 dan masuk Red Notice Interpol pada 30 Juli 2021. Sebelumnya, Selasa 4 Juni, Hasto sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan penyebaran berita bohong atau hoax. Yang dianggap berita bohong oleh polisi adalah sejumlah kritik dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Salah satu kritik Hasto yang dijadikan barang bukti yaitu rekaman pernyataan dalam wawancara dengan televisi nasional.